Guys, kalian pernah denger nggak ada seorang mantan finalis Miss Swiss yang hidupnya berakhir dengan cara tubuhnya dipotong-potong, dikeluarin rahimnya, bahkan sampai dihancurkan pakai blender? Ya, ini bukan fiksi horor. Ini kenyataan yang mengguncang Swiss di awal tahun 2024. Kasus ini penuh dengan tanda tanya, kontroversi, dan sebuah pembelaan diri yang bikin banyak orang gak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang suami bisa melakukan hal sekeji itu pada istrinya yang pernah jadi ratu kecantikan, guys? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sengeri ini? Februari 2024, di kota kecil Binningen yang biasanya tenang, dekat Basel, Swiss, sebuah ketenangan itu pecah. Semuanya berawal ketika orang tua Kristina Joksimovic merasa ada yang gak beres. Putri mereka, seorang ibu dari 2 anak dan mantan finalis Miss Swiss 2007, tiba-tiba hilang kontak. Tempat penitipan anak menghubungi mereka karena Kristina gak pernah menjemput anak-anaknya. Karena khawatir, orang tua Kristina pun pergi ke rumahnya. Di sana mereka bertemu suami Kristina, yaitu Mark Ribben. Dengan tenang, Mark berpura-pura gak tahu keberadaan istrinya. Dia malah dengan santai ngobrol, bahkan menyiapkan makan malam dan menidurkan anak-anak mereka. Seolah-olah gak ada apa-apa, guys. Berjam-jam dia berakting normal di depan mertuanya yang sedang dilanda kecemasan. Karena curiga yang tak tertahankan, ayah Kristina memutuskan untuk mencari sendiri di dalam rumah. Dan disitulah dia menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di dalam sebuah kantong sampah hitam, dia melihat rambut putrinya masih menempel pada kepalanya yang sudah terpenggal, guys. Penemuan jenazah yang termutasi pada 13 Februari 2024 itu segera dilaporkan ke polisi. Dunia Kristina yang penuh kilau tiba-tiba berakhir di tempat sampah. Akhirnya polisi tiba di TKP dengan cepat, dan apa yang mereka lihat benar-benar di luar dugaan, guys. Mereka langsung mengamankan Mark sebagai tersangka utama. Awalnya Mark mengaku kepada penyidik bahwa dia menemukan istrinya sudah meninggal. Karena panik, dia mengaku memotong-motong tubuh Kristina di ruang cuci untuk menyembunyikan mayatnya. Tapi cerita ini gak lama bertahan. Saat penggeledahan, polisi menemukan tempat kejadian perkara yang sesungguhnya, yaitu ruang cuci di rumah mereka. Di sana mereka menemukan barang bukti yang mengerikan. Sebuah gergaji ukir, pisau, gunting kebun, sebuah blender tangan yang kuat, dan beberapa larutan kimia. Semua alat itu masih berlumuran darah, guys. Temuan ini langsung mengubah status kasus dari pembunuhan biasa menjadi pembunuhan berencana dengan mutilasi yang sadis. Mark akhirnya ditangkap sehari setelah jenazah istrinya ditemukan. Tapi kejutan sebenarnya datang sebulan kemudian saat rekonstruksi kejahatan pada Maret 2024, guys. Di hadapan penyidik, Mark akhirnya mengakui bahwa dialah yang menghabisi istrinya. Dia mengklaim itu semua terjadi karena pembelaan diri. Menurut pengakuan Mark, semuanya berawal dari sebuah pertengkaran. Dia mengklaim bahwa istrinya Kristina tiba-tiba menyerangnya dengan pisau. Dalam keadaan terdesak, Mark mengaku mencekik istrinya hingga tewas untuk membela diri. Tapi inilah bagian yang bikin bulu kuduk merinding, guys. Setelah menghabisi istrinya, Mark mengaku dia panik. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya jauh dari sekedar panik. Dengan sangat tenang, dia membawa jenazah Kristina ke ruang cuci. Selama berjam-jam, dia memotong-motong tubuh istrinya dengan gergaji ukir, pisau, dan gunting kebun. Dia bahkan dengan sengaja mengeluarkan rahim korban dari tubuhnya, guys. Sebuah tindakan yang disebut oleh pengadilan sebagai mutilasi disengaja atau degradasi ritualistik. Gak berhenti di situ. Untuk menghilangkan jejak, Mark memasukkan potongan-potongan tubuh istrinya ke dalam blender tangan dan menghaluskannya menjadi seperti bubur. Lalu mencampurnya dengan larutan kimia, guys. Penyelidik bahkan menemukan data dari ponsel Mark yang menunjukkan bahwa dia menonton video YouTube di ponselnya sambil memotong-motong tubuh istrinya, guys. Apa yang Mark sebut sebagai panik ini terlihat lebih seperti sebuah prosedur yang sangat terencana dan sistematis. Laporan otopsi menjadi bukti yang paling krusial dalam kasus ini dan langsung menghantam klaim pembelaan diri Mark. Penyebab kematian Kristina adalah pembunuhan dengan cara mencekik. Yang lebih penting, pemeriksa medis nggak menemukan bukti adanya perlawanan dari korban yang sebanding dengan klaim Mark bahwa dia diserang dengan pisau. Otopsi juga mengungkap luka-luka lain yang diderita Kristina sebelum kematiannya. Ada luka saat di pipinya, di bawah alis dan hidungnya, serta memar di kaki, tulang belikat, dan bagian belakang kepalanya. Ini menunjukkan bahwa Kristina mungkin sudah menjadi korban kekerasan sebelum akhirnya tewas dicekik, guys.
Analisis forensik terhadap cara tubuhnya dipotong-potong juga menunjukkan sebuah pendekatan yang sangat terencana. Sendi panggul korban dilepaskan dari soketnya, tulang belakang bagian atas dipotong, dan batang tubuhnya dibelah dua di atas panggulnya guys. Ngeri. Penggunaan berbagai alat khusus dan bahan kimia untuk menghancurkan jenazah semakin menguatkan dugaan bahwa ini adalah sebuah upaya sadis dan terencana untuk menghilangkan bukti, bukan tindakan seorang yang sedang panik guys. Kristina Joksimovic bukanlah orang sembarangan guys. Pada usia 38 tahun, dia adalah seorang mantan finalis Miss Swiss 2007. Seorang model yang kemudian sukses menjadi pelatih catwalk dan mentor bagi banyak calon model lainnya. Dia adalah seorang ibu dari 2 anak perempuan yang masih kecil guys. Teman-temannya menggambarkannya sebagai wanita yang cantik, baik hati, dan penuh semangat. Dia dan suaminya Mark menikah pada 2017 dan tinggal di sebuah rumah besar dengan pemandangan indah di Binningen. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Sedangkan Mark Ribben adalah seorang wira swasta berusia 41 tahun guys. Di masyarakat, dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tapi di balik suksesnya itu tersembunyi sisi gelap yang sangat menakutkan. Pengadilan menyebutkan adanya indikasi nyata penyakit mental dalam diri Mark. Jaksa penuntut menggambarkannya sebagai seorang dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi, kurangnya empati, dan sikap berdarah dingin. Yang paling mengejutkan, jaksa mengungkap bahwa Mark pernah mencekik istrinya sebelumnya. Seorang mantan pasangannya pernah menjadi korban kekerasan fisik, di mana Mark mencekik lehernya dan membenturkan kepalanya ke dinding guys. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Februari 2024 bukanlah sebuah insiden yang terisolasi, tapi mungkin adalah puncak dari sebuah pola kekerasan dalam rumah tangga yang telah berlangsung lama. Jadi, apa motif sebenarnya di balik kekejaman ini guys? Mark mengklaim pembelaan diri, tapi semua bukti forensik dan riwayat kekerasannya menyangkal hal itu. Analisis dari tindakannya yang sangat sadis dan terencana menunjukkan adanya kemarahan atau dendam yang sangat mendalam. Mungkin dipicu oleh rasa diremehkan, masalah dalam hubungan, atau masalah pribadi lainnya yang nggak kita ketahui. Tindakan mutilasi disengaja terhadap jenazah korban menunjukkan adanya tingkat kebencian dan dehumanisasi yang ekstrim guys. Kasus ini benar-benar mengguncang Swiss, sebuah negara yang dikenal sangat aman. Publik terbelah antara rasa ngeri, tak percaya, dan marah. Banyak yang mempertanyakan bagaimana kekerasan sekeji ini bisa terjadi tanpa diketahui siapapun, terutama mengingat status sosial mereka. Diskusi tentang kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan efektivitas sistem hukum pun menjadi sorotan. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa nggak ada satupun alasan di dunia ini yang bisa membenarkan tindakan kekerasan, apalagi pembantaian sesadis ini guys. Ini adalah pengingat pahit betapa pentingnya untuk mengontrol emosi, mencari bantuan jika kita merasa terlalu tertekan, dan selalu waspada terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Gimana guys? Ngeri nggak membayangkan kekejaman yang terjadi di balik sebuah keluarga yang terlihat sempurna? Kasus ini benar-benar jadi pelajaran berat buat kita semua. Buat kalian yang punya request kasus lain untuk kita bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kita doakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk 2 anak kecil Kristina yang sekarang harus tumbuh tanpa seorang ibu. Oke, thank you guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Oke, thank you. Goodbye.